Ini adalah enkas yang saya buat dari kontainer plastik dan telah saya gunakan untuk menyemaikan biji anggrek dan sudah berhasil. Saya buat enkas ini pada tanggal 24 Maret 2021. Di sini saya pasang seal untuk menutup celah yang ada di pintu enkas, agar udara yang masuk tidak membawa spora jamur ataupun bakteri. Lubang di bagian depan ini adalah dari sebuah toples plastik yang saya masukkan dari lubang di pintu enkas yang dibuat dengan menggunakan solder. Nah, bisa dibuka seperti ini. Lalu kita bisa memasukkan tangan kita melalui lubang yang telah kita buat. Seperti ini. Di bagian atas dibuat lubang untuk pencahayaan, di mana bahannya adalah dari plastik hasil melubangi pintu enkas, sehingga di sini ada terlihat sambungannya. Jadi dari lubang yang kita buat di pintu ini, kemudian saya potong, digabungkan dengan lubang satunya menjadi seperti ini. Untuk pencahayaan bisa menggunakan lampu belajar yang seperti ini, di mana menggunakan bola lampu LED 3 watt, jadi hemat. Saya biasa memasangnya dengan posisi seperti ini. Nah, bisa dilihat penerangan dari lampu belajar yang dipasang di atas. Untuk memasangkan sarung tangan karet pada toples di pintu enkas dapat dilakukan dengan membalik bagian belakang dari sarung tangan karet seperti ini. Jadi tidak dilem sehingga dapat dilepas. Sekarang kita coba untuk membuka enkas seperti ini. Dapat dilihat di sini saya tambahkan seal untuk lebih mempererat agar udara tidak mudah masuk ke dalam enkas. Dan ini adalah isi di dalam enkas. Dapat dilihat di bagian samping ini ada seal lagi yang saya lekatkan dengan double tape. Begitu pula dengan sisi satu lagi. Dan juga di bagian atas untuk menutup celah tutup dengan kontainer bagian bawah. Kemudian dapat dilihat di bagian sini ada potongan toples. Dapat dipergunakan untuk membuang tisu yang telah kotor. Kemudian ada botol media yang telah disterilisasi dengan menggunakan panci presto, dapat digunakan untuk menyemai biji anggrek. Botol ini telah ada di dalam enkas hampir 1 bulan sambil menunggu ada buah yang masak untuk ditebar. Kemudian ada kaporit tablet
untuk mensterilisasi udara di dalam enkas dengan uapnya. Kemudian ada tisu yang dipergunakan untuk melap atau sterilisasi peralatan menggunakan alkohol. Ada alkohol 96% dan 70% untuk sterilisasi basah dengan disemprotkan. Kemudian ada sendok panjang dari plastik untuk menebar biji anggrek. Ada pinset plastik untuk memegang buah anggrek. Kemudian pisau plastik untuk memotong buah anggrek. Ini adalah potongan toples dari yang dipasang di pintu enkas. Dapat digunakan untuk tempat peralatan. Kemudian ada petri dish dari kaca, dapat diganti dengan piring kaca kecil. Ini adalah penampakan toples dari sisi dalam, direkatkan dengan lem tembak. Ini adalah sarung tangan karet yang digunakan. Seperti ini dilihat dari dalam. Setiap selesai membuka enkas, perlu dilakukan sterilisasi basah dengan menyemprotkan alkohol di dalam enkas secara menyeluruh. Lalu dibiarkan hingga kering. Ini adalah hasil semai biji anggrek. Ini percobaan kedua saya yang berhasil. Dan ini adalah percobaan pertama saya yang terkontaminasi oleh jamur, karena saya tidak melakukan tahapan sterilisasi buah anggrek yang direndam di dalam cairan pemutih. Kemudian ini adalah media yang terkontaminasi jamur, karena tutupnya terbuka di dalam panci presto ketika dilakukan sterilisasi. Walaupun segera ditutup, ternyata masih terkontaminasi juga. Kemudian ini adalah percobaan pertama yang terjadi browning dan terkontaminasi bakteri dan jamur, karena biji yang disemai terlalu tua. Ini saya letakkan di ruangan jemuran saya, di mana ada penerangan di bagian atas seperti ini. Ini adalah panci presto yang saya gunakan, tidak ada tatakannya, sehingga saya perlu untuk menambahkan tatakan di dalam panci presto ini, seperti ini. Dan ini tatakan untuk menahan botol. Air diberikan sebatas tatakan untuk menahan botol ini. Di sini tempat untuk meletakkan botol. Kenapa dapat menggunakan panci presto? Jika panci presto ini berfungsi baik, maka tekanan dan derajatnya sama dengan autoclave untuk sterilisasi botol dan media anggrek. Ini adalah hasil semai setelah hampir 1 bulan di dalam botol. Sampai jumpa pada video berikutnya.